Selamat datang di channel Belajar Excel. Pada tutorial ini, kita akan membahas fitur atau fasilitas pivot table yang ada di Microsoft Excel. Apakah manfaat pivot table? Dengan pivot table, kita dapat menyajikan data dengan beberapa tampilan yang berbeda dari sumber data yang sama. Menempatkan field atau data pada berbagai lokasi yang berbeda. Menentukan field atau data mana saja yang akan ditampilkan dalam laporan. Melakukan perhitungan dengan mudah dengan menggunakan fungsi seperti sum, count, average, dan lain-lain. Melakukan penyaringan atau filter untuk menampilkan nilai-nilai data yang mana saja yang akan ditampilkan. Mari kita mulai. Perhatikan pada layar ada satu tabel yang nantinya akan kita gunakan untuk mencoba pivot tabel. Sebelum kita mulai menggunakan pivot tabel, ada yang perlu kita perhatikan untuk data sumber yang akan kita gunakan. Pertama, tidak boleh ada baris atau kolom yang kosong pada range data yang akan kita gunakan sebagai sumber data pada pivot table. Kedua, judul kolom tidak boleh ada yang sama. Jadi, judul setiap kolom harus berbeda satu sama lain. 3. Tidak boleh ada merge cell pada judul kolom. 4. Pada satu kolom tidak boleh ada tipe data yang berlainan. Misalkan dalam satu kolom ada data tanggal, teks, atau angka dalam kolom yang sama. Mari kita mulai. Klik pada salah satu sel pada range data yang akan kita gunakan sebagai sumber data. Misalkan kita letakkan pada sel D10. Kemudian kita klik menu Insert. Kemudian kita klik button perintah pivot table. Berikutnya di layar ditampilkan kotak dialog Create Pivot Table. Pada isian pertama, di sini kita menentukan range data sumber data yang kita gunakan. Select a table or range. Karena tadi kita sudah klik salah satu sel, maka range data yang kita gunakan ditampilkan pada kotak di dalam Create Pivot Table. Kemudian yang harus kita lakukan, kita menentukan hasil pivot table apakah ditempatkan di lembar kerja yang baru atau menimpa pada lembar kerja di mana sumber data berada. Kita pilih New Worksheet. Jadi nanti tabel pivot table akan ditempatkan pada sheet yang baru. Kita klik OK saja. Selanjutnya, di lembar kerja akan ditampilkan pivot table yang masih kosong dan kotak dialog pivot table field. Kita mulai di kotak dialog pivot table field. Pada tampilan pivot table fields, kita bisa memilih beberapa tampilan. Cara merubah tampilannya, kita klik pada segitiga di kotak tool. Pilihan yang paling atas adalah yang ditampilkan sebagai default, yang sekarang Anda lihat di layar. Kalau Anda ingin menampilkan tampilan yang lain, misalkan pilihan kedua, Anda tinggal klik yang pilihan kedua. Ini adalah pilihan yang kedua. Untuk merubah ke tampilan yang lain, seperti tadi, kita klik tombol Tools, kita pilih, misalkan kita kembalikan ke tampilan defaultnya. Demikian tadi cara merubah tampilan pada kotak dialog pivot table field. Kita perhatikan tampilan pivot table field. Pada bagian di atas adalah daftar field yang nantinya
bisa kita gunakan untuk membuat pivot tabel. Daftar field ini sebetulnya judul kolom yang ada di sumber data yang kita gunakan. Kemudian di bawah adalah pembagian area pada pivot tabel. Pada bagian di bawah, kita bisa menentukan penyaringan data atau filter data, penempatan field sebagai judul kolom atau label kolom, atau sebagai judul baris atau label baris, dan sebagai tampilan value yang nantinya bisa kita lakukan perhitungan. Cara pertama menggunakan field, kita bisa menggunakan cara dengan memberi tanda centang di depan nama field tersebut. Misalkan saya ingin menggunakan field wilayah. Saya beri tanda centang di depan field wilayah. Pada saat kita klik tanda centang pada wilayah, secara otomatis field ini ditempatkan di kolom row sebagai judul baris atau label row. Kita perhatikan di pivot tabelnya. Wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Dia sebagai label baris atau judul baris. Kita pilih lagi field sales. Field sales juga secara otomatis ditempatkan di kolom row sebagai judul baris. Kita perhatikan di sini di pivot tabelnya, nama-nama sales dia sebagai judul baris. Berikutnya kita pilih field total. Kita beri tanda centang di depan total. Di sini karena total isinya data angka, maka secara otomatis diletakkan pada kolom value. Karena data pada total adalah data angka yang bisa kita lakukan perhitungan. Kita perhatikan di pivot tabel setelah kita masukkan field total. Karena field total isinya data angka, dia ditempatkan sebagai isian data angka. Selain dengan cara memberi tanda centang pada nama field, dengan cara menyeret nama field ke bagian atau area pivot tabel yang kita inginkan. Misalkan kita ingin field nama barang sebagai judul kolom. Saya klik nama barang, saya seret, saya letakkan di bagian kolom. Perhatikan pada layar nama barang menjadi judul kolom. Jadi ada dua cara untuk menempatkan field yang akan kita gunakan pada pivot tabel. Cara pertama dengan memberi tanda centang di bagian depan nama field. Cara kedua kita bisa menyeret nama field tersebut ke lokasi area pada pivot tabel yang kita inginkan. Misalkan sekarang kita ingin tambahkan lagi field tanggal sebagai judul baris atau judul row atau label row. Kita klik pada tanggal, kemudian kita seret ke bagian row. Lepas. Perhatikan pada pivot tabel field tanggal dia sebagai judul baris. Untuk mengatur posisi atas bawah field-field yang ada di pivot table, kita bisa dengan menyeret ke posisi yang kita inginkan. Misalkan saya ingin field tanggal ada di atas wilayah. Saya klik tanggal, saya seret di atas wilayah. Pada pivot tabel otomatis
posisi tanggal ada di atas. Misalkan kita ingin memindah posisi file tanggal di antara wilayah dan sales. Kita klik file tanggal, kemudian kita seret ke posisi di bawah wilayah. Kita lihat sekarang file tanggal ada di antara wilayah dan sales. Untuk membatalkan pemakaian file tanggal, kita hapus saja tanda centang yang ada di tanggal. Perhatikan pada row, pada bagian rows, file tanggal tidak ada lagi. Kita lihat di pivot table, file tanggal juga tidak ada lagi. Untuk mengatur layout tampilan dari pivot table, kita bisa melakukannya melalui menu desain pada ribbon. Kita klik menu desain. Setelah kita klik menu desain, di bawahnya akan muncul grup perintah di bawah menu desain. Untuk mengatur layout tampilan dari pivot table, kita klik tanda segitiga pada report layout. Di sini ada beberapa pilihan. Tampilan defaultnya adalah compact form. Jadi yang ada di layar sekarang adalah tampilan compact form. Kalau saya ingin tampilan dalam outline form, saya klik outline form. Perhatikan, ini adalah tampilan outline form. Untuk merubah ke bentuk yang lain, kita klik lagi tanda segitiganya. Misalkan saya pilih tabular form. Ini adalah tampilan tabular form. Kalau Anda menyukai tampilan outline, Anda klik tanda segitiga, pilih outline. Kita perhatikan pada pivot table ini, di sini ditampilkan grand total untuk baris atau row. Ini adalah jumlah data per baris. Juga ditampilkan grand total untuk kolom. Ini adalah grand total untuk kolom. Untuk mengatur tampilan dari grand total ini, kita bisa melalui menu desain seperti tadi. Kita klik menu desain. Kita klik pada grand total. Kalau saya hanya ingin menampilkan grand total pada kolom saja, saya pilih on for column only. Perhatikan, di sini hanya yang dijumlah hanya berdasarkan kolom-kolom. Kalau saya ingin menampilkan lagi, saya pilih on for row and column. Perhatikan, semua grand total baik baris maupun kolom ditampilkan. Pada tampilan pivot table ini juga ditampilkan subtotal untuk masing-masing kelompok. Pada pivot table ini, data dikelompokkan berdasarkan wilayah. Kita bisa mengatur tampilan dari subtotal ini melalui menu desain. Kita perhatikan, pada tampilan ini, subtotal dia berada di atas data. Kalau kita ingin merubah posisi dari subtotal tersebut, kita bisa melalui menu desain. Kita klik subtotal. Kalau saya ingin subtotal berada di bawah data, saya pilih show all subtotal at bottom on group. Perhatikan di sini sekarang subtotalnya ada di bawah data. Kalau kita ingin menyembunyikan subtotal, kita klik subtotal, kita pilih
do not show subtotal. Sekarang subtotal tidak ditampilkan lagi pada pivot tabel. Sekarang kita tampilkan lagi subtotal yang tadi disembunyikan. Klik subtotal, pilih show all subtotal at bottom group. Kita perhatikan pada tampilan pivot tabel ini, antara grup 1 dan grup yang lainnya, misalkan Jawa Barat dan Jawa Tengah, tidak dibatasin baris kosong. Kalau kita ingin ada baris kosong antara grup 1 dengan grup yang lainnya, kita klik pada blank rows, kemudian saya pilih insert blank line after each item. Kita lihat, sekarang antara grup 1 dengan grup lainnya dibatasin satu baris kosong. Kita bisa membuat semacam batas antara baris 1 dengan baris lainnya atau kolom 1 dengan kolom lainnya dengan memberi tanda centang. Misalkan untuk baris kita beri tanda centang pada banded row. Untuk kolom kita centang banded kolom. Untuk merubah style dari pivot tabel atau merubah tampilan dari pivot tabel, kita bisa menggunakan pilihan yang ada di pivot tabel style. Kita klik pada segitiga yang paling bawah. Di sini ditampilkan pilihan-pilihan tampilan yang bisa kita gunakan. Kalau saya mouse over di atas pilihan-pilihan ini, perhatikan tampilan pivot tabel berubah. Kita perhatikan pada pivot tabel ini, di sini ada sel-sel yang kosong atau blank. Supaya tampilannya lebih bagus, kita bisa mengisi dengan data angka 0 misalkan. Caranya adalah dengan mengklik mouse kanan pada salah satu sel pada pivot tabel. Kemudian kita pilih pivot table option. Berikutnya di layar ditampilkan kotak dialog pivot table option. Pada bagian format, pada pilihan for empty cell show, kita masukkan angka 0 di sini. Kemudian OK. Perhatikan di pivot tabel sekarang tidak ada sel yang blank karena kita ganti dengan angka 0. Sekarang kita akan memformat untuk data angkanya. Caranya adalah klik kanan pada salah satu sel yang berisi angka. Kemudian kita pilih Value Field Setting. Kemudian di layar ditampilkan kotak dialog Value Field Setting. Kita klik button Number Format. Kita pilih kategori Number. Kita menggunakan setting tanpa desimal. Kita nolkan desimalnya. Kita untuk angka 1000 kita batasi dengan tanda koma. Kita centang di sini. Use separator. Kemudian kita klik OK. Pada kotak dialog Value Field Setting, kita klik OK lagi. Perhatikan di layar, sekarang tampilan angkanya menggunakan separator koma untuk ribuan. Dengan pivot tabel, kita juga bisa menyaring data berdasarkan field tertentu. Misalkan, saya akan menyaring data berdasarkan field wilayah.
Kita lihat lagi pada kotak dialog pivot table fields. Yang semula field wilayah ada di row sebagai judul baris, akan kita pindah ke bagian filter. Dengan cara kita klik pada field wilayah, kita seret ke bagian filter. Kita perhatikan pada pivot table, sekarang kita menggunakan wilayah untuk menyaring data. Kita bisa memilih wilayah tertentu yang kita inginkan untuk ditampilkan. Kita klik tanda segitiga pada wilayah. Misalkan saya ingin data Jawa Tengah saja. Saya klik Jawa Tengah. Saya klik OK. Ini data untuk wilayah Jawa Tengah. Kalau saya ingin wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur, seperti tadi, kita klik tanda segitiganya dulu. Kasih tanda centang pada pilihan Select Multiple Item. Nah, sekarang kita pilih Jawa Barat dan Jawa Timur. Jawa Tengah kita hapus. Jadi untuk memilih lebih dari satu, kita harus aktifkan dulu pilihan Select Multiple Item. Kita klik OK sekarang. Ini adalah wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. Sekarang kita tampilkan lagi semua wilayah. Kita klik pada segitiga. Kita klik Jawa Tengah. Ini adalah tampilan semua wilayah. Kita kembali ke kotak dialog pivot table. Sekarang field wilayah kita kembalikan lagi ke rows sebagai judul baris. Caranya kita klik field wilayah, tahan seret ke bagian row. Lepas. Perhatikan sekarang tampilan di pivot table seperti sebelum kita mencoba filter tadi. Kita juga bisa mengelompokkan data pada field tertentu. Misalkan saya ingin mengelompokkan data field tanggal. Kita klik field tanggal, kita seret di bawah sales. Perhatikan, field tanggal ditampilkan sebagai judul baris di pivot table. Kemudian kita klik pada sel tanggal, klik mouse kanan, kita pilih group, kita pilih months dan year, bulan dan tahun. Kita klik OK. Sekarang pada tampilan pivot table, tanggal dikelompokkan berdasarkan bulan dan tahun. Untuk membatalkan, seperti tadi, kita hilangkan tanda centang pada field yang akan kita hilangkan tampilannya di pivot table. Klik tanda centang di tanggal, klik tanda centang di years. Demikian tutorial kali ini. Kita sudah membahas cara membuat pivot table, cara mengatur layoutnya, dan cara menyaring data pada pivot table. Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Terima kasih.